sepanjang minggu Tuhan yang telah menjadi hingga kami bertemu kembali di awal minggu. Semua karena anugerah. Kami boleh ada hingga saat ini semua karena Engkau pakai Tuhan kami. Mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami, perlindungan-Mu, keselamatan-Mu, pertolongan-Mu Tuhan nyata di dalam hidup kami ya Tuhan. Sehingga Tuhan pada saat pagi hari ini Tuhan kami boleh berkumpul Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu, bersyukur atas segala kebaikan di dalam hidup kami Tuhan, bersyukur atas segala apa yang Tuhan Engkau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan kami boleh datang kepadamu, biar hati kami menyembah-Mu, biar hati kami memuji-Mu, biar hati kami Tuhan meninggikan nama-Mu Tuhan, sebab Engkau layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami sebentar merenungkan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan pada saat pagi hari ini, biarlah firman-Mu menjadikan kekuatan bagi kami, sehingga kami memiliki iman yang lebih kuat lagi di dalam Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Kepada Amos. Amos pasal 9 ayat yang ke-11 mulai sampai yang ke-15. Amos pasal yang ke-9 ayat 11 mulai. Demikian firman Tuhan. Janji mengenai keselamatan. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buah. Maka aku akan menanam dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan. Amin. Pada pagi hari ini firman Tuhan menceritakan bagaimana pemulihan, janji pemulihan Tuhan, janji keselamatan Tuhan di sini tentang bangsa Israel. Janji mengenai keselamatan tentang bangsa Israel. Jadi ada yang perlu kita ketahui, bahwa Tuhan itu adil. Tuhan menghukum orang yang berdosa, tetapi Tuhan juga penuh kasih. Di sini Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada bangsa Israel. Meskipun Tuhan juga menghukum bangsa Israel, sampai bangsa Israel harus mati banyak, harus mati oleh pedang, harus mati oleh kelaparan, dan harus mati oleh penyakit sampah. Ini Tuhan saat ini, setelah hukuman itu dilaksanakan, Tuhan juga memberikan janji keselamatan. Itu adalah bukti dari kasih Allah. Kasih Allah itu nyata, ya. Jadi di sini jelas bahwa Tuhan itu adil. Ketika orang salah, ketika orang berdosa ada hukuman. Tetapi ketika mereka bertobat kepada Tuhan, Tuhan itu mengasihi.
manusia, memulihkan keadaan manusia. Jadi ada janji keselamatan di sini yang Tuhan berikan. Di sini di ayat 11 dikatakan, pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhan. Pondok Daud ini ibarat pondok doa kita. Ketika kita berdosa, roboh, tembok kita roboh, kekuatan kita roboh, tidak ada tiang. Tiang penyangga rumah itu tidak ada. Jadi ada tiang, selalu ada tiang. Jadi kalau rumah itu tidak ada tiangnya, ya nggak akan berdiri kokoh. Ya pasti ada tiang penyangganya, entah beton, entah apa, pasti disangga supaya kuat. Yaitu dengan apa? Pondok Daud di sini. Pondok Daud di sini adalah kehidupan doa manusia, sehingga apa? Sehingga manusia itu bisa bangkit kembali. Jadi keadaan seperti sekarang ini, corona begitu merajalela, bahkan Indonesia kan nomor 1 di dunia. Bayangin nomor 1 di dunia ini, semua mata tertuju di Indonesia. Jadi artinya apa? Artinya ya sampai bangsa Jepang, rakyat Jepang itu di Indonesia digomuli, dibawa pulang supaya apa? Supaya selamat. Jadi berbondong-bondong bangsa Jepang termasuk semuanya pekerja Jepang dibawa pulang ke Jepang sana. Ojo ini Indonesia sih. Kenapa? Karena Indonesia sekarang sudah nomor 1. Jadi keselamatan itu penting saat ini. Orang butuh keselamatan. Tapi di sini ingat janji keselamatan Tuhan. Jadi pemulihan itu Tuhan pasti janjikan. Habis gelap terbitlah terang, pasti. Makanya di ayat-ayat yang terakhir di kitab Amos, kalau kita baca dari Yesaya, Yeremia, Yeskiel, akhirnya apa? Akhirnya Tuhan selalu memberi janji keselamatan, pemulihan di situ. Kenapa ya dilakukan pemulihan? Karena bangsa Israel sudah mulai bertobat. Jadi intinya kita bisa pulih kalau bangsa ini mau bertobat kepada Tuhan, mau kembali kepada Tuhan, terutama anak-anak Tuhan, mau kembali membangun kehidupan doanya. Supaya apa? Supaya pulih. Janji Allah di sini mencakup 3 hal. Kalau kita baca di ayat 11 dan 12, di situ Allah memulihkan pondok Daud. Ya, di situ kenapa? Tuhan akan memulihkan kerajaan bangsa Israel. Bahkan di situ dinding-dindingnya akan ditambal yang bolong-bolong. Yang pertama adalah janji Allah memulihkan kerajaan Israel. Demikian juga janji Tuhan kepada bangsa Indonesia, memulihkan pemerintahan bangsa. Keadaan ekonomi, keadaan kesehatan akan dipulihkan Tuhan. Itu janji. Jadi di sini kan di ayat 11, ia akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh dan menutup pecahan-pecahan dindingnya. Dan Israel kembali, di sini dikatakan akan kembali menguasai Edom. Ayat 12, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom. Itu terjadi pada waktu zaman Daud. Pada zaman Daud, Edom itu dikuasai oleh bangsa Israel. Pemulihan Israel ini dilambangkan dengan pemulihan rumah Tuhan. Bait suci pada zaman Nehemia dan Esra. Jadi bait suci itu didirikan pada zaman Nehemia dan Esra. Pemulihan kembali di situ. Pondok Daud di sini pemulihan bait suci. Juga dalam keadaan sekarang pemulihan bait suci adalah kita. Kehidupan doa kita harus dipulihkan. Pulihkan. Ini janji keselamatan. Kalau semua digenapi, ya maka firman Tuhan di sini ya, pasti digenapi.
bagi kita juga, ya tentunya kalau ingin firman ini digenapi dalam hidup kita, kita ya harus membangun kembali pondok Daud, membangun kehidupan doa, dan itu tidak mudah. Biasanya kalau orang yang suka berdoa, kalau nggak berdoa, mencari-cari kesempatan untuk berdoa, mencari Tuhan. Rasanya kering ya, hati ini nggak pernah berdoa. Itu orang yang suka berdoa. Tetapi orang yang tidak suka berdoa, suruh berdoa, setengah mati. Berdoa aja uang elera. Giliran nanti malapetaka datang, setelah seperti bangsa Israel. Jangan sampai kita terlambat. Mari bangun kehidupan pondok doa kita. Sehingga terjadi pemulihan. Kalau negara kita ingin pulih, bangun kembali kehidupan doa kita di hadapan Tuhan. Janji Tuhan akan memulihkan kerajaan Israel. Kerajaan bangsa kita juga akan dipulihkan Tuhan. Terus yang kedua di sini, janji keselamatan Tuhan yang Tuhan lakukan di sini adalah yaitu Tuhan akan menjadikan tanah-tanah Israel menjadi tanah berkat. Itu di ayat 13. Sesungguhnya waktu akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur, penabur benih. Gunung-gunung akan menirikan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Ya, jadi di sini di ayat 13 dikatakan tanah-tanah Israel itu akan menjadi tanah berkat. Jadi apa yang ditanam itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Itu janji pemulihan yang Tuhan berikan. Kalau pondok Daud kita itu dibangun, maka Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Jadi Tuhan di sini tegas terhadap dosa, ya, tidak berkompromi dengan dosa, maka Tuhan menghukum. Ya, tetapi di sini Allah juga penuh kasih, itu bedanya. Kalau manusia itu tegas-tegas terus, kasihnya enggak ada. Jadi tegas terus, galak-galak terus. Drainnya itu menungso. Tetapi Tuhan beda. Tuhan itu memang tegas kalau menghukum, ya, tanpa kompromi, dihukum. Dunia dihukum. Tapi Allah itu penuh kasih. Setelah dihukum, Tuhan itu memulihkan keadaan manusia, janji pemulihan, rencananya. Ya, rencana Tuhan itu makanya kalau kemarin firman Tuhan dibaca bahwa Tuhan tidak memberikan rencana keberuntungan, tetapi rencana malapetaka di situ, dan Tuhan tidak mau memaafkan. Itu adalah sisi tegasnya Tuhan terhadap dosa. Tidak ada kata ampun tentang dosa. Dosa tetap ada hukumannya, tetap ada konsekuensi. Tetapi kasih Allah itu juga ada di sini. Setelah hukuman itu dijalankan, benar-benar dijalankan, Tuhan akan memulihkan. Pemulihan yang kedua tadi adalah ketika tanah-tanah Israel diberkati Tuhan. Pohon-pohon anggur mulai berbuah. Bahkan ketika bangsa Israel dihukum, pohon ara tidak berbuah, pohon anggur mengecewakan, panenan lembu sapi tidak ada, semuanya tidak ada yang berhasil. Ketika dihukum Tuhan, tetapi ketika dipulihkan Tuhan, tanah-tanah Israel menjadi tanah-tanah berkat, dipulihkan Tuhan menjadi tanah-tanah berkat. Dikatakan di situ bahwa panenan itu banyak, bahkan di bukit pun, ya di sini dikatakan gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, dan segala bukit akan kebanjiran. Tidak ada ceritanya bukit itu kebanjiran. Tetapi di sini Tuhan buat sangat banyak. Panennya sangat banyak. Karena apa? Tuhan yang memulihkan. Ingat seperti Ayub. Ayub ketika dulu belum kena pencobaan. Ayub ini bukan orang yang tidak setia, orang yang saleh dikatakan firman Tuhan. Tetapi kenapa Ayub kena pencobaan? Ayub ini orang yang saleh,
harta bendanya bahkan habis, bahkan penyakit pun menghinggapi. Apakah orang yang selalu saleh itu tidak kena penyakit? Ya, buktinya Ayub pun bisa kena penyakit. Jadi kalau corona itu kena kepada anak-anak Tuhan, ya itu bukan aib, tapi Tuhan mengizinkan itu supaya nama Tuhan dipulihkan. Kenapa? Ketika Ayub dipulihkan Tuhan, ya, berkatnya 2 kali lipat. Lebih banyak dari itu. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan ketika orang benar di masa pencobaannya, dia selalu akan menang, akan menjadi pemenang. Dan apa yang didapat? Kalau kita menjadi pemenang, berkat kita double, berkat kita lebih banyak dari yang dahulu. Jadi kalau kita memandang pencobaan itu, jangan ini sebagai hal yang tidak mengenakan, tetapi anggaplah ini sebagai berkat. Ketika kita mengalami hal yang tidak baik, anggaplah ini sebagai proses pembelajaran kita supaya kita menerima berkat yang lebih banyak lagi. Seperti bangsa Israel ini, mereka ini bahkan dikutuk, ya, dikatakan bahkan dikutuk Tuhan. Untuk mereka mereka mati oleh pedang, mati oleh kelaparan, bahkan mati oleh penyakit sampar. Tetapi ketika mereka dipulihkan Tuhan, tanah-tanah mereka menjadi berkat. Ya, luar biasa, bahkan gunung-gunung pun kebanjiran berkat. Panen susul menyusul, membuat apa? Mereka kebingungan nompo berkat. Jadi kalau kita itu terlalu mengejar berkat, berkat malah wegah dikejar-kejar, lari. Tetapi ketika kita mencari Allah, Allah memulihkan keadaan kita. Berkat yang mencari-cari kita. Bangsa Israel ini sampai bingung, sampai kebanjiran berkat. Bingung, sampai nolak-nolak. Benar, ada anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Ketika masa prosesnya itu luar biasa. Ketika dipulihkan Tuhan, sampai nolak-nolak, wis tidak sanggup mengerjain. Karena apa? Berkat itu terlalu banyak. Nek kabeh dikerjain tidak mampu. Kadang-kala kita seperti itu, dipulihkan sampai kebanjiran berkat. Tidak akan pernah kekurangan. Ini janji pemulihan Tuhan. Dan janji yang ketiga di ayat 14 dan 15. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Di sini yang ketiga, Allah memulihkan umatnya. Tidak hanya memulihkan negaranya. Yang pertama tadi kan memulihkan negaranya. Yang kedua memulihkan keadaan ekonomi. Yang ketiga memulihkan keadaan kita, keadaan umatnya. Jadi bangsa Israel ini akhirnya apa? Pulang dari Babel setelah tepat 70 tahun. Jadi firman Tuhan ini tepat. Setelah tepat 70 tahun bangsa Israel ini kembali ke Israel dan mendiami tanahnya. Setelah berapa? Setelah 70 tahun. Jadi orang yang setia dalam proses Tuhan, jadi Tuhan itu sebetulnya sudah menentukan waktu. Ketika kita diproses Tuhan dalam masa-masa kesusahan, Tuhan sudah menentukan waktunya itu. Bahkan di akhir zaman Tuhan sudah menentukan waktu kesengsaraan 3,5 tahun kali 2. Waktunya sudah ada. Demikian juga dengan hidup kita. Kalau Tuhan sudah memproses hidup kita, Tuhan itu sudah menentukan waktunya. Waktumu diproses itu sekian bulan, sekian minggu, sekian hari. Itu sudah Tuhan tentukan. Jadi kita tinggal menunggu kesetiaan saja. Apakah kita tetap setia dalam proses Tuhan? Seperti bangsa Israel ini akhirnya kembali ke tanahnya.
kenegaraan sampai sekarang. Firman Tuhan di sini dikatakan, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Mereka tidak akan pergi lagi dari Israel. Tanah mereka tidak akan dicabut. Ini sejarahnya ini lama. Banyak bangsa-bangsa seperti Moab, seperti Ammon, ini sudah tidak ada lagi. Tetapi Israel sampai sekarang pun itu masih menjadi bangsa. Dan sejarah membuktikan itu masih ada. Jadi kalau ada bangsa-bangsa yang berusaha merebut Israel, firman Tuhan ini akan kita buktikan. Apakah ada yang bisa mencabut Israel atau tidak? Kalau firman ini digenapi, berarti apa? Alkitab ini benar. Itu saja. Kita tinggal buktikan. Gampang. Mengikut Tuhan itu gampang. Buktikan secara kenyataan. Baru kita ngerti maksudnya Tuhan. Dan buktinya sekarang, sampai sekarang, tidak ada yang mampu memindahkan Israel dari tanah. Karena itu sudah janji Tuhan. Di sini dikatakan tidak ada yang mencabut. Jadi apa? Kalau Tuhan sudah tempatkan kita di suatu tempat, Tuhan sudah menginginkan ketika kita sudah menjalani proses 70 tahun itu, proses Tuhan itu, kita sudah ditempatkan di suatu tempat, tidak akan ada yang bisa mencabut kita. Itu janji Tuhan. Makanya tidak perlu khawatir tentang masa depan kita. Tidak perlu khawatir. Tuhan sudah menentukan waktu yang tepat untuk kita. Giliran kita, tugas kita adalah setia. Setia janji Tuhan, maka janji Tuhan itu akan digenapi. Tuhan Yesus memberkati. Harus
kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Asal kita bangun kehidupan doa kita. Janji yang pertama adalah pemulihan buat bangsa kita. Bangsa kita akan dipulihkan Tuhan jika kita mau berseru kepada Tuhan. Terus yang kedua adalah janji berkat. Tuhan akan berkati kita berlimpah-limpah kalau kita setia dalam proses Tuhan. Bahkan bangsa Israel sampai tidak mampu menerima berkat yang berlimpah. Janji yang ketiga adalah pemulihan atas hidup kita. Mungkin kita dalam keadaan sakit, mungkin kita dalam keadaan terluka, mungkin kita dalam keadaan kecewa. Tuhan akan pulihkan itu semua sehingga hidup kita dipulihkan Tuhan. Itu janji Tuhan yang Tuhan berikan atas kita. Mari kita serahkan seluruh jemaat Tuhan. Biarlah itu digenapi untuk seluruh jemaat Tuhan, firman Tuhan. Sehingga ada pemulihan yang Tuhan janjikan atas bangsa, atas berkat, dan atas hidup kita. Tuhan akan berkati. Nanti Mama Jelu berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan.
Biarlah buka kepala kami Tuhan, untuk menghadapi lawan kami yang tidak kelihatan ini ya Tuhan, yang berada di sekeliling kami Tuhan. Kami percaya Tuhan ada perlindungan di dalam Engkau. Kami tidak gentar menghadapi musuh sebab Engkau ada di bersama kami ya. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami serahkan seluruh keluarga kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Bila Tuhan ikut campur tangan atas kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sepanjang hari Tuhan, bila Tuhan ikut campur tangan atas kami. Biarlah berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat kemenangan, berkat kekuatan, berkat kesehatan, berkat semangat dan berkat rohani melimpah-limpah atas hidup kami. Jauhkan kami dari segala yang jahat, jauhkan kami dari segala malapetaka, jauhkan kami dari segala mara bahaya, jauhkan kami dari sakit penyakit menular ya Tuhan. Jauhkan kami dari segala kerugian-kerugian di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut minggu ini dengan penuh sukacita. Kami mau mengawalinya Tuhan dengan ucapan syukur. Dalam nama Yesus, mari kita akhiri dengan doa keluarga bersama-sama. Apabila Tuhan membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila Tuhan menutup, tidak ada yang dapat membuka. Tuhan tahu segala pekerjaan saya. Lihat Tuhan, Tuhan tahu kuat yang tidak dapat ditutup oleh seorang. Tuhan tahu bahwa kekuatan saya tidak seberapa, namun saya menuruti firman Tuhan dan saya tidak menyangka